Permintaan terakhir istri. Episode 06. Terlihat dingin dan cuek. Diara asik memilih belanjaan apa saja yang dibutuhkan. Gideon melihat ke arah atas, ada sebuah kardus berisi entah apa, hampir menjatuhi Diara. Gideon yang melihat itu langsung dengan cepat mendorong Diara dan akhirnya, "Brooke, apa yang terjadi pada Diara?" Semua orang melihat ke arah Diara dan Gideon yang kini jatuh. Gideon jatuh menindih tubuh mungil Diara. Para karyawan langsung membantu Gideon dan Diara. Salah satu karyawan wanita juga langsung menggendong Irene. "Maaf Bapak, Ibu," karyawan yang membantu Gideon dan Diara bangun, langsung meminta maaf pada mereka. Gideon bangun, lalu membantu Diara untuk bangun juga. "Mas, kamu tidak apa-apa?" tanya Diara dengan penuh rasa khawatir. "Aku tidak apa-apa, lain kali kalau menata barang itu yang benar jika tadi sampai terjadi sesuatu dengan istriku. Aku akan menuntut supermarket ini," jawab Gideon, yang langsung mengeluarkan amarah. "Sekali lagi minta maaf Pak, itu sungguh di luar dugaan kami." Sang karyawan kembali meminta maaf pada Gideon. Diara memegang tangan Gideon, kini dirinya berusaha meredakan amarah Gideon. "Mas, aku tidak apa-apa, sudah ayo kita lanjutkan belanjanya," ucap Diara yang berusaha meredakan amarah Gideon. "Ingat, lain kali tata semuanya dengan benar," bentak Gideon pada sang karyawan. "Maafkan suami saya ya Mbak," Diara meminta maaf pada sang karyawan yang dibentak-bentak oleh Gideon. "Tidak apa-apa Bu, ini memang kesalahan kita. Sekali lagi kita minta maaf ya Bu," jawab sang karyawan yang kembali meminta maaf. Diara menganggukkan kepalanya dengan sopan, lalu langsung mengandeng tangan Gideon. "Irene mana Mas?" tanya Diara pelan. "Maaf Bu, ini putri Ibu tadi saya gendong," ucap salah satu karyawan yang tadi mengambil Irene dari dorongan bayi. "Terima kasih Mbak, sini nak sama Mama." Dengan sopan Diara mengucapkan terima kasih pada karyawan yang sudah menggendong Irene, lalu mengambil Irene dari gendongannya. Dengan raut wajah yang begitu kesal, akhirnya Gideon langsung mengajak Diara pulang dan tidak jadi belanja apa-apa, karena hari ini Gideon merasa sangat kesal sekali. Di dalam mobil Diara hanya diam sambil memangku Irene. Mas Gideon tadi sangat khawatir sekali sepertinya. Batin Diara yang merasa senang. Akhirnya mereka sampai di rumah, Gideon masih tetap diam. Diara juga hanya diam saja karena takut suaminya akan membentaknya. Sesampainya di kamar Gideon langsung merebahkan tubuhnya, lalu langsung memejamkan matanya. Diara hanya geleng-geleng kepala. "Papamu sedang marah nak," gumam Diara. Diara langsung membersihkan Irene, lalu setelah selesai Diara langsung menidurkan Irene hingga Irene terlelap. Lalu Diara menaruh Irene di samping Gideon. "Mas, tidurlah yang nyenyak," ucap Diara yang langsung mengembangkan senyumnya sambil melihat wajah tampan Gideon yang sedang tertidur. Setelah merebahkan Irene di samping Gideon tidur, Diara langsung pergi menuju ke sofa lalu segera tidur. Keesokan harinya, Diara sudah bangun lebih dulu. Pagi ini kedua orang tua Gideon dan orang tua Anita pulang. Mereka hanya berpamitan dengan Diara karena Gideon dan Irene masih tidur. Setelah semuanya pulang, Diara langsung menuju ke dapur untuk masak. Selesai masak seperti biasanya Diara langsung beres-beres. Tiba-tiba Gideon keluar dari kamarnya bersama Irene. Gideon melihat rumahnya sepi lalu bertanya pada Diara. "Mama dan Papa mana?" tanya Gideon dengan nada ketus. "Mereka sudah pulang Mas," jawab Diara. "Kok kamu tidak bangunin aku?" bentak Gideon. "Maaf Mas, tadi katanya pada buru-buru. Jadi tidak berpamitan dengan Mas," jawab Diara sambil meminta maaf pada Gideon. Gideon dan Irene langsung menuju ke ruang makan, lalu Gideon memanggil Diara. "Diara siap-siaplah,
Hari ini kita pergi belanja tapi aku tidak mau ke supermarket yang kemarin. Ucap Gideon dengan tegas. Iya mas, aku siap-siap dulu. Jawab Diara yang langsung mengambil Irene dari pangkuan Gideon. Diara langsung pergi ke kamar untuk bersiap-siap sedangkan Gideon langsung sarapan. Diara sudah selesai bersiap-siap dan langsung pergi menuju ke suaminya yang sudah menunggu di ruang makan. Kenapa? Kamu sekali Diara? Tanya Gideon dengan nada kesal. Maaf mas, aku tadi mengganti pakaian Irene dulu terus Irene juga tadi pup jadi aku lama, jawab Diara dengan jujur. Gideon menganggukkan kepalanya, lalu langsung segera pergi untuk berbelanja dan sekalian mengajak Irene jalan-jalan. Baiklah, ayo cepat naik. Ucap Gideon sambil membukakan pintu mobil untuk istrinya. Terima kasih mas, ucap Diara dengan nada lembut. Diara merasa sangat senang dengan perlakuan Gideon pagi ini, bahkan Diara tidak menyangka kalau Gideon akan membukakan pintu mobilnya untuk dirinya. Gideon segera melajukan mobilnya untuk menuju ke sebuah mall, karena hari ini Gideon akan mengajak anak dan istrinya untuk pergi belanja dan sekalian jalan-jalan. Sampailah di mall terbesar di kota ini. Gideon langsung turun untuk membukakan pintu mobil untuk istrinya. Turunlah, hati-hati berikan Irene padaku. Ucap Gideon sambil mengambil Irene dari tangan Diara. Hati-hati mas, ucap Diara pada Gideon. Gideon mengendong anaknya dan Diara mengiringi langkah kaki Gideon. Diara, kita beli baju kamu terlebih dahulu ya. Ajak Gideon sambil menuju ke toko pakaian wanita. Sampailah di toko pakaian khusus untuk wanita. Kamu pilihlah beberapa yang kamu suka. Ucap Gideon dengan ketus. Namun Diara hanya menuruti apa yang dikatakan oleh sang suami. Gideon ikut membantu Diara memilih beberapa baju untuk Diara. Mas, aku mau ini saja. Ucap Diara sambil menunjukkan dua pakaian yang ada di tangannya. Sedikit sekali, ambillah ini juga. Jawab Gideon sambil memberikan 10 pakaian pada Diara. Ini banyak sekali mas, ucap Diara dengan begitu polosnya, membuat Gideon langsung menatapnya dengan kesal. Jangan banyak jawab, beli saja apa yang aku suruh. Aku juga tidak mau istriku sampai terlihat jelek, kamu harus tahu suamimu ini direktur utama. Ucap Gideon dengan pelan, membuat Diara kembali menuruti apa yang dikatakan oleh Gideon. Iya mas maaf. Diara hanya meminta maaf. Maaf terus, aku tidak butuh maaf darimu. Bentak Gideon yang membuat Diara takut. Tidak apa-apa, ambil semuanya saja, cetus Gideon dengan begitu galak. Akhirnya Diara menerima semua baju yang dipilihkan oleh Gideon laki-laki yang kini telah menjadi suaminya. Gideon membawa semua pakaian tersebut ke kasir dan langsung membayarnya setelah selesai membeli pakaian Diara. Sekarang Gideon mengajak anak dan istrinya untuk berbelanja. Kamu tunggu di sini sebentar, aku ambil troli untuk menaruh belanjaan kita dulu. Ucap Gideon dan meninggalkan anak dan istrinya. Gideon menghampiri istrinya dan anaknya sambil membawa troli. Kamu dorong troli ini ya, aku gendong Irene. Ucap Gideon sambil mengambil Irene dari gendongan Diara. Akhirnya Diara dan Gideon berkeliling di dalam supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan Irene. Diara, aku mau cemilan ini ambil 5 bungkus ya. Ucap Gideon sambil menunjukkan cemilan ya dirinya mau. Diara mengambil apa aja yang tunjukkan oleh suaminya. Kamu juga, ambil saja apa yang kamu mau, mumpung masih di sini. Ucap Gideon pada Diara. Diara mengambil apa saja yang dibutuhkan oleh dirinya. Mas ini sudah cukup keperluan Irene dan keperluan sehari-hari juga sudah dibeli semuanya mas, ucap Diara dengan begitu lembut. Akhirnya Gideon dan Diara membawa belanjaannya ke kasir dan langsung membayar belanjaannya tersebut. Akhirnya semua sudah terbeli,
Gideon mengajak Diara untuk pergi makan dulu karena Gideon juga sudah sangat lapar sekali. "Mas, kita udah beli semuanya," ucap Diara pada Gideon. "Iya, jangan sampai ada yang kelupaan ya, kamu teliti lagi Diara," ucap Gideon dengan nada ketus. Diara mengecek semua belanjanya kembali. Biarpun Gideon selalu mengucapkan apapun dengan nada ketus, namun Diara begitu sabar dan menuruti apa ucapan sang suami. "Tunggu dan duduk di sini ya, aku mau memesan makanan untukmu," ucap Gideon pada Diara. Diara hanya mengangguk kepalanya. Gideon pergi meninggalkan Diara dan segera membeli beberapa makanan untuk dirinya dan juga untuk Diara. "Sayang, kamu lihat papamu begitu baik pada mama. Biarpun papamu belum bisa menerima mama akan selalu bersabar untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus dari papa kamu sayang," ucap Diara pada Irene dengan nada lembut. Diara tahu Irene adalah anak kecil, namun Diara juga ingin Irene tahu kalau papanya itu laki-laki yang sangat baik biarpun galak. Setelah beberapa lama Gideon datang membawa nampan yang berisi makanan, lalu menaruhnya di meja. "Makan dulu, masih jam 4 sore. Nanti setelah dari sini kita ajak Irene ke taman bermain ya," ucap Gideon dengan tatapan jutek. Diara hanya tersenyum. "Mau sampai kapan mas kamu main jutek-jutekan terus seperti ini?" batin Diara sedih. "Iya mas," jawab Diara singkat. Diara dan Gideon memakan makanan yang sudah dipesan oleh Gideon. Setelah selesai makan, Gideon langsung mengajak Diara ke taman bermain. Sesampainya di taman bermain, entah apa yang akan mereka lakukan. Gideon mengajak anak dan istrinya untuk menikmati wahana permainan yang ada, namun karena Irene masih terlalu jadi mereka hanya naik komedi putar saja. Setelah selesai naik komedi putar, Diara dan Gideon kembali menelusuri taman bermain tersebut. "Tunggu," ucap Gideon. "Kenapa mas?" tanya Diara. "Aku mau main lempar kaleng," jawab Gideon. Gideon langsung mengajak anak dan istrinya pergi ke tempat lempar kaleng. Sesampainya di tempat tersebut, Gideon terus berusaha melempar kaleng hingga semua kaleng terjatuh. Akhirnya Gideon mendapatkan satu boneka besar. Setelah capek dengan semua permainan, Gideon mengangkat Diara untuk makan. "Kita makan dulu," ucap Gideon. Diara melihat ke arah Gideon lalu berkata pada Gideon. "Tapi aku masih kenyang mas," jawab Diara yang langsung ditatap kesal oleh Gideon. "Apa aku meminta jawabanmu? Kalau kamu tidak lapar ya tidak usah makan," ucap Gideon dengan ketus, membuat Diara hanya bisa mengelus dadanya. "Sabar Diara," batin Diara. Gideon langsung mencari tempat makan yang ada di taman bermain tersebut. Kini Gideon langsung memesan makanan dan Diara hanya menemani Gideon makan saja. "Kamu beneran tidak makan?" tanya Gideon dengan ketus. "Tidak mas, aku masih kenyang," jawab Diara dengan nada lembut. Diara bersyukur walaupun Gideon belum menerima sepenuhnya dirinya sebagai istri sambungnya, namun Diara juga harus tetap menerimanya semuanya dengan sabar. Setelah selesai makan, "Kita jangan pulang dulu ya, kita belikan mainan dan beberapa baju baru untuk Irene," ajak Gideon pada Diara. Diara pun hanya menuruti perkataan suaminya. Sampailah di toko baju anak-anak, Gideon pun mengendong Irene sedangkan Diara memilihkan beberapa baju yang begitu cantik untuk anaknya. "Sayang, mama suka yang ini dan yang ini. Mama akan membeli semuanya untukmu sayang," ucap Diara dengan senang dan mengambil baju yang menurut dirinya bagus untuk Irene. Gideon hanya memperhatikan Diara yang begitu antusias memilih baju untuk anaknya. Kadang Gideon ingin tersenyum, namun kadang Gideon juga merasa kesal pada Diara, dan rasanya belum bisa menerima amanah dari mendiang sang istri. "Diara, gaun yang kecil itu bagus, ambillah dua yang warna kuning dan pink," ucap Gideon sambil menunjuk baju yang dirinya pilih.
Diara menuju ke tempat baju tersebut dan mengambil sesuai arahan dari suaminya. Setelah memilih beberapa baju, akhirnya Diara membawa baju yang dipilihnya ke kasir. Karena menurut Diara ini sudah cukup banyak. Sampai akhirnya selesai dan Gideon membayar semua belanjaannya dengan ATM-nya. Setelah selesai membeli baju Irene, Gideon, Diara dan Irene pun menuju ke toko mainan. Irene menunjuk beberapa mainan, yang membuat Diara tersenyum dan mengambil mainan yang ditunjuk-tunjuk oleh anaknya. "Sayang, apa kamu mau mainan ini?" ucap Diara pada Irene. Irene pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Membuat Diara tersenyum dan mengambil mainan tersebut. "Diara, belikan rumah Barbie untuk Irene," ucap Gideon tiba-tiba. "Tapi Mas, kalau rumah Barbie Irene pasti belum mengerti cara memainkannya," jawab Diara, karena memang Irene yang masih terlalu kecil. Gideon langsung menatap Diara dengan tatapan tajam. Kini dirinya merasa kesal karena Diara malah menjawab bukannya menuruti perintah darinya. "Ambil saja apa yang aku suruh," bentak Gideon, yang membuat Diara geleng-geleng kepala. Lalu Diara langsung mengambil rumah Barbie tersebut. Setelah mendapat beberapa mainan yang menurut Diara cocok untuk Irene, akhirnya Diara membawa semua mainannya ke kasir dan Gideon pun membayar semua mainan tersebut. "Sekarang sudah selesai belanjanya, semuanya udah kita beli Mas, kita langsung pulang ya Mas," ucap Diara dengan nada takut salah bicara. "Iya, kita pulang sekarang." Irene juga seperti sudah kelelahan, jawab bisa dengan nada yang masih kesal pada Diara. Gideon membawa semua belanjaannya dan Diara mengendong Irene untuk menuju ke mobil mereka. "Diara, besok aku akan pergi keluar kota, kamu tidak apa-apakan di rumah sendirian?" tanya Gideon pada Diara. Diara melirik wajah tampan Gideon. Dalam hatinya Diara selalu berharap Gideon bisa bersikap lembut dan mau menerimanya. "Jaga matamu, jangan membuatku jijik," cetus Gideon tiba-tiba. Diara langsung mengalihkan matanya. "Maaf Mas," jawab Diara yang langsung menundukkan kepalanya. "Rasanya aku ingin sekali pergi dari hidupnya, kalau bukan karena amanah yang dititipkan oleh Nyonya Anita, aku pasti sudah pergi meninggalkannya. Perlu kamu tahu Mas, aku juga punya laki-laki yang aku cintai dan dia juga mencintai aku," batin Diara sedih. "Iya Mas, tidak apa-apa, aku bisa kok di rumah sendirian," jawab Diara dengan nada lembut. Sebenarnya Diara takut sendirian di rumah, namun Diara tidak berani mengatakannya. "Iya baguslah, aku akan pergi selama 3 hari bersama sekretaris kantorku," jawab Gideon dengan nada ketus seperti biasanya. Diara hanya diam dan berharap bisa selalu sabar menerima perlakuan dari suaminya, apalagi ucapan ketus yang selalu dia dengar dari suaminya. Berharap Gideon bisa menerima amanah ini dengan ikhlas seperti Diara menerimanya saat ini. Sebenarnya sebelum dia menikah Diara juga mempunyai laki-laki yang dia cintai, namun karena ini sebuah amanah, makanya Diara terpaksa melepaskan laki-laki tersebut dan terpaksa menikah dengan Gideon. Bahkan laki-laki itu juga tidak tahu kalau Diara sudah menikah. "Kenapa kamu malah bengong? Ayo cepat masuk ke dalam mobil," ucap Gideon yang melihat Diara terbengong dari tadi. "Jangan ketus-ketus Mas, jadi suami, nanti jatuh cinta loh," ledek Diara dengan sengaja yang langsung ditatap tajam oleh Gideon. "Cepat naik," bentak Gideon. Diara langsung masuk ke dalam mobil. Sambil memangku Irene, Diara mengajak Irene mengobrol. Gideon langsung menyalakan mesin mobilnya menuju ke rumahnya. "Irene, bilang pada papamu jangan-jangan ketus-ketus sama mama, takut jatuh cinta," ucap Diara pada Irene. Gideon juga mendengarnya, namun Gideon hanya diam saja. "Apa aku terlalu ketus padanya?" batin Gideon. Bersambung.